Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan An-Nahwul Mutawassit. Dan untuk hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang tamyiz. Tamyiz adalah ismun mansubun ya'ti liyubayyina mubhaman qablahu yahtamilu ta'adud. Jadi tamyiz itu adalah ismun mansubun, isim yang dinasabkan. Jadi jelas syarat tamyiz pertama isim, kemudian yang kedua harus nasab. Ciri nasabnya biasanya patah, ya biasanya. Karena biasanya untuk tamyiz itu selalu isim mufrad. Biasanya, tapi ada juga yang dengan ciri nasabnya yang lain. Tergantung kepada jenis kalimatnya. Nah, untuk apa sih fungsinya? Ya'ti liyubayyina mubhaman, untuk menjelaskan kalimat-kalimat yang masih samar gitu ya. Mubham itu samar. Kemudian yahtamilu ta'adud, yang pada lafaz itu memiliki pengertian kemungkinan ada maksud lain gitu. Ta'adud itu ya. Nah, sekarang kita bikin contoh di sini. Contohnya ana aksaru minka. Nah, kalau misalnya kalimatnya sampai sini, ana aksaru minka, aku lebih banyak daripada kamu. Nah, ini kan ada sesuatu yang samar. Lebih banyak apanya gitu. Nah, bisa saja lebih banyak hartanya, lebih banyak ilmunya, lebih banyak anaknya, lebih banyak rumahnya, lebih banyak pengalaman, kan macam-macam gitu. Nah, maka anak saruminka ini, jadi si lafaz ini, si kalimat ini masih samar karena membutuhkan penjelasan yang lain ya, biar tidak muncul pengertian yang lain gitu. Maka muncullah kalimat ana aksaru minka khibratan, aku lebih banyak dari kamu khibratan, pengalamannya. Jadi yang dimaksud lebih banyak itu adalah pengalamannya gitu. Nah, untuk tamyiz itu di sini kalau dalam kalimat ini adalah lafaz khibratan ya. Jadi khibratan ini kalimat isim ini kan tuh cirinya dengan tanwin, kemudian mansub juga dengan patah. Terus dia juga menjelaskan kalimat yang masih samar karena lafaz aksarunya itu yang samar. Lebih banyak apanya kan gitu. Jadi seolah-olah di sini akan muncul pertanyaan mada aksaru minni gitu. Apa sih yang lebih banyak dari aku gitu. Nah, faqad yakunu ilman, ya bisa ilmunya, maharatan keterampilannya, hartanya, anaknya dan lain-lain. Nah, maka akan muncullah jawaban ternyata yang banyak itu adalah pengalamannya. Nah, lafaz khibratan di sini itu adalah menerangkan sesuatu kalimat yang masih samar. Nah, makanya disebut dengan tamyiz ya. Kemudian sekarang yang kedua, jenis-jenis tamyiz. Tamyiz itu pada dasarnya secara umum terbagi dua. Ada tamyiz dzat ya, ada juga tamyiz nisbat. Untuk tamyiz dzat adalah maja'a yumayyizu lafdon min alfazir maqadir. Jadi tamyiz dzat itu adalah lafaz-lafaz yang berkaitan dengan ukuran gitu ya. Jadi ini gampang sekali ya, jadi kalimatnya ada gitu ya, lafadznya ada. Contoh begini, pertama ini kailun ya, kailun itu adalah takaran gitu ya. Contohnya istaro itu so'an komhan. Istaro itu saya membeli, so'an satu so ya. Satu so itu kalau menurut ulama Hanafiyah itu kira-kira 3 kilo ya, 3 kilogram gitu. Nah, kalau mau di kilo ya, tapi ini ditakar gitu. Kalau orang Banten bilang itu satu gantang gitu ya, satu gantang itu 3 kilo, tapi ini tidak di kilo ya, jadi ditakar gitu, pakai apa ya, ya takaran lah gitu. Nah, ini kalau misalnya kita berbicara istaro itu so'an, saya membeli satu gantang atau satu so. Apa sih yang saya beli satu so itu? Kan bisa macam-macam gitu. Nah, ternyata yang saya beli adalah komhan gitu, jadi gandum. Oh, ternyata yang satu so itu adalah
gandum. Jadi di sini lafadz komhan itu kedudukannya menjadi tamyiz karena menjelaskan lafadz so'an gitu ya. Yang satu so itu apa? Ya komhan. Gitu. Nah, untuk lafadz so'annya sendiri ini kedudukannya menjadi maf'ul bih. Kemudian komhannya itu menjadi tamyiz ya. Kemudian yang kedua waznun ya. Waznun itu timbangan ya. Nah, contohnya amtaliku kintoron tohinan. Saya memiliki kintoron 1 kintal, ya 1 kintal gitu. Apa yang saya miliki 1 kintal itu kan ada banyak macamnya ya. Yang bisa ditimbang itu kan bisa beras gitu, bisa gabah, kan itu juga tohinan ya bisa tepung. Nah, maka lafadz tohinan ini menjelaskan kintoron gitu. Jadi yang saya miliki itu yang saya miliki 1 kintal itu adalah tepung. Nah, berarti tohinan ini yang kedudukannya menjadi tamyiz ismun mansubun. Terus yang ketiga masahah, luas, ya ukuran luas. Contoh indi arba'u dzunamatin ardon. Saya memiliki 4 dunamat gitulah. Dunamat, dunam ya. Dunam itu kalau mau diukur itu adalah 1000 meter persegi ya. Kalau di Arab itu 1 dunam. 1 dunam itu 1000 meter persegi. Saya memiliki 1000 meter persegi apa? Ardon, tanah gitu. Jadi yang 1000 meter itu ya tanah, bukan yang lain ya. Bukan sawah itu. Walaupun sawah tanah juga sebenarnya. Kemudian yang kelima mikyas. Mikyas itu ukuran ukuran panjang gitu ya. Contoh ishtaraitu mitron. Saya membeli mitron 1 meter gitu. Yang 1 meter kan banyak ya. Banyak barang-barang yang bisa diukur dengan meteran kan banyak sekali gitu. Nah, apa? Hariron, kain sutra. Ternyata yang 1 meter itu adalah kain sutra. Berarti lafadz hariron itu kedudukannya menjadi tamyiz karena menerangkan kalimat mitron. Kemudian terakhir ini yang paling banyak dipakai yaitu adad ya. Jadi adad. Nah, contohnya fil qa'ati khamsuna mustami'an. Dalam aula itu ada 50 gitu. 50 apa? Mustami'an, ada 50 mustami. Nah, berarti mustami'an lah itu yang kedudukan menjadi tamyiz gitu ya. Jadi untuk tamyiz yang dat ini gampang sekali. Ya, ini ada ukuran-ukuran tertentu ya. Ada timbangan, ada takaran, ada luas, ada ukuran panjang ya. Nah, yang paling sering dipakai itu dalam kehidupan kita sehari-hari adalah adad ya. Kalau untuk kail, wajan, masah itu jarang dipergunakan. Tapi kalau adad sering dipergunakan. Tapi untuk adad yang punya tamyiz juga tidak semuanya adad punya tamyiz ya. Di antaranya adad yang punya tamyiz itu yang mulai dari 11 ya, 11 sampai akhir gitu ya. Tapi ada aturannya masing-masing ya, tidak semuanya. Dari 11 juga ada aturannya lagi ke sana. Kemudian selanjutnya ada waqad yatahiqu bitamyizidat. Nah, ini ada yang disebut dengan mulhaq. Mulhaq itu yang menyerupai ya. Ada yang menyerupai dengan tamyiz dzat gitu, yang barusan yang lafadz-lafadz ukuran itu. Maka disebut dengan syabihul maqadir gitu. Jadi menyerupai ukuran-ukuran yang tadi ini, yang ini nih, ukuran yang di sini ya. Yaitu wahwa madalla ala miqdarin ghairi muayyanin ta'yinan sabitan. Jadi dia itu memiliki ukuran tapi tidak jelas ukurannya gitu. Tapi emang ukuran, tapi nggak jelas berapa-berapanya. Contoh pertama ada syabihul kail ya. Ada ukuran yang menyerupai dengan takaran gitu. Misalnya indi jurrotun, saya memiliki 1 guci gitu. 1 guci apa? Ini bukan memiliki guci ya, beda di 1 guci gitu. Saya memiliki 1 guci. 1 guci apa? Ma'an, air. Berarti intinya saya memiliki air 1 guci kan gitu. Nah, ini ma'an ini kedudukannya menjadi tamyiz karena menerangkan lafadz jurrotun di sini ya, 1 guci. Nah, ini disebut dengan syabihul kail karena itu takaran yang tidak jelas gitu. Tidak jelas berapa-berapanya.
Nah, untuk satu guci kan tergantung gedenya guci gitu. Kalau gucinya kecil mungkin hanya berapa liter, tapi kalau gucinya gede mungkin kan lebih banyak lagi gitu. Nah, itu syabihul kail ya. Jadi ukurannya ada tapi nggak jelas berapa gitu. Karena tergantung ukuran gucinya kalau contoh di sini. Kemudian yang kedua ada syabihul masaha. Ini yang menyerupai dengan luas ya gitu. Indi imtidadul basori. Saya memiliki sejauh mata memandang gitu. Jadi saking luas-luasnya sejauh mata memandang apa? Ardon, tanah gitu. Jadi saya memiliki tanah sejauh mata memandang. Jadi saking luasnya tanah yang saya miliki sehingga ujungnya nggak kelihatan gitu. Tapi kan itu ada sebenarnya ukurannya kan kalau mau diukur. Tapi di sini nggak dijelaskan. Nah, maka disebut dengan syabihul masahah. Nah, apa yang menjadi tamyiznya adalah ardonnya di sini. Oh, ini ismun mansubun. Nah, dia menerangkan mana yang samarnya. Ini imtidadul basori gitu ya. Jadi yang sejauh mata memandang itu apa ya? Tanah gitu. Kalau orang Cibiru bilang imtidadul basor itu satungtung dulu gitulah. Jadi saking luasnya gitu. Terus yang selanjutnya ada syabihul mikyas. Menyerupai ukuran ya, ukuran meteran. Contoh, indi tulu hadza kumasya. Saya memiliki sepanjang ini gitu. Nah, ini kalau ada orang yang berkata sepanjang ini ya berarti kan harus dilihat yang dia tunjukkan berapa kan gitu, panjangnya segimana gitu ya. Nah, ini kan gak jelas sepanjang ini tuh segimana ya, tergantung orang mempraktekannya kan, menunjukkannya gitu. Nah, makanya disebut dengan syabihul mikyas karena gak jelas gitu. Nah, apa yang sepanjang ini itu adalah kumasan, kain tekstil gitu. Jadi tergantung orang memperagakannya gitu ya. Maka disebut dengan syabihul mikyas. Ini yang menjadi tamyiznya adalah kumasan, kemudian menerangkan lafadz tulu hadza. Nah, terus yang terakhir ada juga tamyiz yang menerangkan far'un ya. Far'un itu apa ya? Bagian ya. Contohnya indi khotamun fiddatan. Saya memiliki cincin fiddatan, emas gitu. Jadi saya memiliki cincin emas maksudnya. Jadi yang cincin itu cincin yang terbuat dari apa? Ya dari emas. Ini far'un kan karena jenis. Karena cincin itu kan banyak jenisnya. Ada ya maaf bukan emas, perak. Fiddatan perak. Ada cincin emas, ada juga cincin perak ya gitu. Jadi ada far'unnya. Nah, ini juga sama untuk jenis-jenis tamyiz ini juga jarang dipergunakan ya dalam kalimat sehari-hari. Sekarang selanjutnya ini ada tamyiz nisbat. Nah, ini yang sangat banyak dipergunakan. Dalam Al-Qur'an juga banyak ya. Di Al-Qur'an yang tamyiz dat juga banyak sebenarnya, tapi tidak sebanyak tamyiz nisbat. Apa yang disebut dengan tamyiz nisbat adalah wa huwal masukul bayani ibhamil fi jumlatin la fi lafdin wahidin. Jadi tamyiz nisbat itu tamyiz yang menerangkan sesuatu jumlah yang samar, bukan lafaz yang samar gitu ya. Jadi kalau tadi kan untuk yang zat itu lafaznya ya. Jadi yang 1 meter itu apa, yang 1 kilo itu apa kan gitu. Jadi ada lafaznya. Nah, kalau di sini adalah suatu jumlah. Nah, contohnya tadi ada di yang awal tadi ya. Anak sarumin ka hibrotan. Saya lebih banyak dari kamu hibrotan pengalamannya. Nah, ini kan suatu jumlah gitu. Jadi pokoknya yang intinya beginilah. Tamyiz dari itu yang bukan ukuran gitulah. Bukan makodir ya, bukan timbangan, bukan wazan, bukan adat gitulah. Itu berarti tamyiz nisbat gitu. Kemudian qad yakunu hadat tamyiz manqulan. Nah, terkadang untuk tamyiz nisbat ini nih ada keistimewaan lah atau ada kekhususan untuk tamyiz nisbat ini. Terkadang si tamyiz tersebut dibentuk dari fa'il atau maf'ul bih atau juga dari mubtada ya, terkadang dibentuknya. Contoh tasaqatis sama'u matoron gitu. Tasaqat sama'u, langit itu jatuh gitu. Nah, ini kan tidak mungkin langit itu jatuh. Ternyata apa yang jatuh? Matoron, air hujannya gitu. Jadi yang jatuh itu adalah air hujan. Nah, asalnya
tasakoto matorus samai itu asal. Jadi lafaz mator itu asalnya menjadi fa'il dari tasako gitu. Nah, kenapa dibentuk tamyiz? Ini variasi lafaz aja. Gitu. Jadi nggak ada bedanya secara makna. Jadi antum kalau mau bikin kalimat berbentuk fa'il, silahkan itu fa'il, kemudian idopatnya ada, berarti silahkan tinggal dibikin kalimat tasakoto matorus samai. Berarti kalimatnya fi'il fa'il, kemudian ada mudhof ilaihnya ya. Tapi kalau mau dibentuk tamyiz ya berarti tasakotis sama'u matoron. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus sama aja gitu. Cuma kalau biasanya kalau di Arab itu yang lebih bervariasi kaidah itulah yang lebih bagus gitu. Jadi semakin kelihatan apa ya? Wawasan, kemampuan dalam ilmunya gitu. Jadi ditonjolkan kelebihannya gitu. Tapi kalau secara kalimat gak ada bedanya. Cuma lebih menunjukkan kualitas dari si pembicara gitu ya. Kemudian yang kedua contohnya ini yang dari maf'ul bih. Misalnya banaitul hadiqota. Saya kalau mananya bana itu kan membangun ya gitu. Atau kalau di sini kan nggak enak kalau membangun, ya memasang lah gitu. Banaitul hadiqota, saya memasang kebun. Nah ini kan kebun juga nggak bisa dipasang kan gitu. Ternyata apa yang dipasang? Suron, itu pagar gitu. Jadi asalnya saya memasang pagar kebun gitu. Jadi kebunnya dipagar gitulah maksudnya seperti itu. Nah ini asalnya bana itu surol hadiqoti gitu. Jadi asalnya. Nah suro itu menjadi maf'ul bih ya harusnya. Nah dirubah menjadi tamyiz. Nah kemudian al hadiqohnya nah ini dikedepankan itu menjadi maf'ul bih. Jadi ini diganti posisi ya, maka menjadi tamyiz. Terus yang terakhir ini contoh yang kayak tadi nih yang ana aksaru. Anta aksaru minni, kamu lebih banyak dari aku gitu. Apanya? Malan, hartanya gitu. Nah ini kan asalnya begini, maluka aksaru min mali kan, hartamu lebih banyak daripada hartaku. Nah gitu. Nah malan ini yang menjadi tamyiz itu kan asalnya jadi mubtada gitu. Nah ini ya. Nah gitu ya. Jadi untuk tamyiz nisbat itu terkadang juga bisa terbentuk dari fa'il, dari maf'ul, juga dari mubtada. Cuma ciri khas dari tamyiz nisbat adalah yang bukan ukuran, bukan bilangan. Jadi kalimatnya biasa-biasa aja. Terakhir, ini contoh tamyiz dalam Al-Quran. Contohnya, inni ro'aitu ahada asyara. Nah, ini kata Nabi Yusuf, aku melihat 11. Nah, 11 itu kan bilangan. Ya, nah yang 11 itu apa? Kaukaban, bintang. Nah maka lafaz kaukaban ini yang kedudukannya menjadi tamyiz. Dan ini karena adat maka masuk kepada tamyiz dat, ya adat yang tadi itu. Kemudian yang kedua, famayyamal misqala dzarratin khairan yarah. Nah barang siapa yang mengerjakan seberat biji sawi gitu. Nah misqala dzarratin, seberat biji sawi. Apa sih yang seberat biji sawi itu? Khairon, kebaikan. Nah ini khairon maka kedudukannya menjadi tamyiz ya. Karena menerangkan ini misqala dzarrah itu seberat biji sawi. Nah itu kan timbangan ya, seberat biji sawi. Nah cuma di sini maksudnya kemana? Seberat biji sawi itu biji sawi segimana sih beratnya itu kan nggak ada orang yang bisa menentukan beratnya biji sawi karena saking kecilnya gitu. Nah maka misqala dzarrah itu masuk ke syabih ya, yang tadi itu yang mulhaq itu. Syabihul kail bisa, sabihul wazni bisa ya. Mungkin sabihul wazni ya timbangan. Nah ini khaironnya menjadi tamyiz ismun mansubun. Kemudian yang ketiga, ista'ala ra'su syaiban. Nah, ista'ala telah menyala, ar-ra'su kepala. Kepala telah menyala. Nah, ini kan tidak mungkin kepala juga menyala ya.
syaiban dengan uban. Jadi maksudnya adalah uban di kepala telah menyala. Jadi saking putihnya semua gitu. Jadi menyebutnya dengan menyala. Nah, ini maknanya majazi ya. Nah, maka lafaz syaiban itu menjadi tamyiz, ismun mansubun. Nah, ini masuk kepada kategori tamyiz nisbat ya, yang asalnya ista'ala syaibur roksi itu kalau mau diasalkan. Ista'ala syaibur roksi, uban di kepala telah menyala. Ini masuk ke tamyiz nisbat. Kemudian terakhir, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu asyaddu gitu kan, lebih berat, lebih banyak, itu lebih banget. Apanya yang lebih banyak itu, yang lebih berat itu? Hubban, cintanya kepada Allah. Nah, ini lafaz hubban itu kedudukannya menjadi tamyiz. Nah, di sini gampang sekali. Biasanya kalau setelah isim tabdil ya itu suka ada tamyiz, tapi tidak semuanya ya. Cuma biasanya ada isim-isim tabdil yang di depannya itu menjadi tamyiz. Nah, di sini hubban ini menjadi tamyiz ya, ismun mansubun. Dan satu hal lagi, untuk tamyiz itu biasanya nakiroh ya. Sama seperti kemarin hal nakiroh, tamyiz juga itu adalah nakiro. Jadi hampir tidak ditemukan tamyiz itu terdiri dari isim ma'rifat. Gitu. Jadi semuanya nakiro. Dan satu hal lagi mesti kita pegang benar gitu ya, bahwa tamyiz itu intinya adalah dia isim-isim yang menerangkan kalimat-kalimat yang samar gitu. Jadi kalimat yang sebelumnya samar. Yang samar itu apa? Ya bisa ukuran, juga bisa yang bukan ukuran gitu. Yang ukuran disebutnya tamyiz dzat, kalau yang bukan ukuran disebutnya tamyiz nisbat gitu ya. Nah, untuk penamaan banyak, ada yang mankul, ada yang muhawwal, ghair muhawwal, itu ya silahkan aja lah. Itu untuk istilah. Hanya yang jelas itu ada dat, kemudian ada juga nisbat. Ya, mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.